Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan terkait Mathematics Educators Perspective on Cultural Relevance on Basic Level Mathematics in Nepal, atau perspektif pendidikan matematika tentang relevansi budaya matematika tingkat dasar di Nepal. Bisa di next slide. Untuk kelompok 6 sendiri, anggotanya yang pertama ada Inul Shanin dengan NIM 4101420107. Yang kedua ada saya sendiri Muhammad Ani Nugroho dengan NIM 4101420108. Yang ketiga ada Devia Berliana Putri dengan NIM 4101420112. Yang keempat ada Fadila Rosmalina Salwa dengan NIM 4101420144. Yang kelima ada Nasu Cagalih P dengan NIM 4101420178. Dan yang keenam ada Fitria Dewi Anggraini dengan NIM 4101420196. Baik, untuk yang pertama, kita mulai dari abstraknya terlebih dahulu. Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk mengeksplorasi persepsi pendidikan matematika tentang relevansi budaya matematika tingkat dasar di Nepal. Desain penelitian ini melibatkan pendekatan kualitatif interpretatif dengan mengelola wawancara mendalam dengan 5 pendidik matematika yang dipilih secara purposefully mengajar di 5 lembaga pendidikan tinggi di Lembah Kathmandu. Tema utama yang muncul adalah mengajar dalam bahasa ibu, etnomathematics kontekstual, dan pengetahuan lokal dalam kurikulum sebagai pendekatan pengajaran. Bisa di next. Secara historis, matematika dan proses belajar mengajar telah menjadi bagian dari reproduksi budaya dan kemajuan pengetahuan selama beberapa generasi. Matematikawan telah berusaha untuk membakukan pengetahuan dan proses matematika untuk mengembangkan pemahaman dan kegunaan bersama. Standarisasi matematika menjadi norma melalui Renaissance, revolusi ilmiah, pencerahan, dan modernisme dengan dominasi Eurocentrism dari Ravan dan Scottisme tahun 2019. Simbiosis budaya dan matematika dalam kurikulum dan pengajaran dalam bentuk pengajaran budaya dan matematika membuat matematika relevan secara budaya dan pengajaran yang responsif secara budaya. Contoh kegiatan yang dilakukan oleh siswa di Nepal untuk mempromosikan relevansi budaya matematika, misalnya merawat dan membangun masyarakat, membangun komunikasi lintas budaya, mengenali keragaman, mempertahankan kelas yang adil, menghitung dalam budaya yang berbeda, merekam dan menghitung praktik dalam budaya yang berbeda, mengembangkan permainan matematika, menggunakan kegiatan yang berpusat pada pelajar, menilai pengetahuan siswa sebelumnya, serta menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, yang selanjutnya itu tujuan dari penelitian ini, yaitu adalah untuk mengeksplorasi persepsi pendidik matematika yang dipilih tentang matematika yang relevan secara budaya di tingkat dasar pendidikan di Nepal, yang berfokus pada kurikulum tingkat dasar, di mana kerangka kerja membayangkan kurikulum terpadu untuk berpusat pada anak, inklusif, lokal, dan berbasis kebutuhan. NCV menyatakan kurikulum akan dikembangkan berdasarkan pendekatan yang berpusat pada anak. Pertumbuhan dan pembelajaran anak-anak dimungkinkan dalam berbagai metode. Ketika tatanan dan strategi pembelajaran mereka terhambat secara internal, elemen eksternal pembelajaran seperti teknik pembelajaran di kelas, lingkungan, dan media pengajaran, latar belakang sosiokultural dan ekonomi mempengaruhi pencapaian pembelajaran mereka. Oleh karena itu, dalam proses pengembangan kurikulum, pendekatan yang berpusat pada anak akan diadopsi dalam memilih materi pelajaran, kegiatan belajar mengajar, prosedur penilaian sesuai dengan minat, kebutuhan, dan laju perkembangannya dari CDC tahun 2007. Selanjutnya, NCV menguraikan prioritas bahasa ibu dalam pendidikan tingkat dasar di Nepal. Bahasa ibu akan menjadi media pendidikan dasar. Media pendidikan tingkat sekolah bisa dalam bahasa Nepal atau Inggris ataupun keduanya. Namun, pada tahap pertama pendidikan dasar, yaitu pada kelas 1-3, media pendidikan umumnya akan berada dalam bahasa ibu. Dalam kasus warga negara non-Nepal, akan ada ketentuan khusus untuk memilih bahasa lain sebagai subjek, bukan bahasa Nepal. Dari CDC tahun 2007 halaman 34. Dalam skenario ini, penelitian ini berfokus pada persepsi pendidik matematika tentang relevansi budaya matematika tingkat dasar di sekolah Nepal karena mereka mengajar, mempersiapkan,
dan mengawasi guru pralayanan dan terlibat dalam desain kurikulum dan pelatihan guru dalam layanan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Beberapa pendidik ini memiliki pengalaman mengajar dalam matematika tingkat dasar. Dari Khalifan tahun 2007 melakukan studi intervensi untuk mendukung pembelajaran calon guru tentang tugas matematika yang relevan secara budaya. Intervensi direncanakan dengan 3 fase, yaitu mengetahui siswa, merevisi tugas, dan melakukan pasca wawancara. Tahap pertama yaitu diskusi kelas tentang metode pengajaran matematika terkait dengan budaya siswa dan dana pengetahuan melalui kesadaran kritis mereka. Dari David tahun 2007, lalu dari Lombard dan Esteban Guitart tahun 2018. Tahap keduanya yaitu para peserta mengidentifikasi dan membangun tugas-tugas yang relevan secara budaya untuk mengajar matematika dengan berfokus pada tuntutan kognitif menghafal, menghubungkan, dan melakukan matematika. Mereka menggunakan kerangka analisis untuk merevisi tugas matematika sekolah agar relevan secara budaya. Selanjutnya, tahap ketiga, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan para peserta. Wawancara ini berfokus pada pengalaman peserta merevisi tugas matematika tingkat tinggi untuk mengamati relevansi budaya dalam melaksanakan tugas. Dalam studi yang dilakukan oleh Prahmana dan Di Ambrisio, mereka menemukan pola geometri yang ada pada budaya Indonesia, yaitu batik. Pola menarik dalam temuan tersebut dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran matematika di sekolah. Pola-pola unik juga dapat ditemukan dalam budaya lainnya. Komponen utama dari model pedagogis yang relevan secara budaya adalah hubungan antara pemikiran matematika kritis dan pandangan kritis tentang pengetahuan. Hubungan antara pengetahuan matematika informal siswa, budaya lokal dan praktik matematika, dan orientasi siswa terhadap budaya rumah mereka dan pengalaman sehari-hari adalah komponen utama dalam model ini. Aspek pertama dalam model pedagogis ialah siswa diharapkan dapat berpikir kritis, yaitu siswa mampu menemukan ide-ide mengenai suatu masalah, lalu mereka memberikan argumen dan membuktikannya. Aspek kedua dari model ini melibatkan perspektif pengetahuan anak-anak. Artinya, para guru harus menggunakan pengetahuan anak-anak sebelumnya dan pengalaman sehari-hari dalam kegiatan kelas. Aspek ketiganya, model ini menggambarkan dua orientasi, yaitu budaya lokal dan pengalaman dengan model defisit dan pengetahuan untuk pemberdayaan. Watson Billings menekankan 3 kriteria untuk pedagogi budaya responsif, yaitu yang pertama, pengalaman siswa tentang keberhasilan akademik ketika menerapkan pemikiran kritis. Yang kedua, kompetensi budaya siswa untuk pemberdayaan dan identitas diri. Lalu yang ketiga, pengembangan siswa kesadaran kritis dan lembaga untuk menantang keadaan status quo sosial dan perkembangan dari hubungan kekuasaan dan tatanan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Devia. Silahkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode yang digunakan peneliti untuk menguraikan metodologi penelitian. Pemilihan lokasi studi dan peserta wawancara mendalam sebagai alat pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan analisis. Wawancara dilakukan dengan tujuan berikut, yaitu memahami berbagai narasi dan interpretasi orang yang diwawancari sesuai keragaman sosial kultural. Selanjutnya yaitu lokasi studi dan seleksi peserta. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Lembah Kathmandu atau lembah ini merupakan pusat kegiatan sosial budaya, politik, dan bisnis di Nepal. Untuk selanjutnya yaitu seleksi peserta. Para peneliti memilih 5 pendidik matematika yang bekerja di berbagai sekolah dan lembaga pendidikan tinggi dari distrik Kathmandu, Lalitpur, dan Bhaktapur di lembah Kathmandu. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu peserta studi. Peserta studi ini yaitu ada Sauraya, Robindra, Esu, Masewar, dan Caitan. Peserta pertama yaitu Saurya, yaitu peserta
laki-laki yang memiliki gelar MPhil dan pengalaman bertahun-tahun mengajar matematika sekolah dasar dan menengah di tingkat sekolah. Untuk peserta yang kedua yaitu Robindra, yaitu peserta laki-laki yang memiliki gelar MED dan telah menjadi guru sekolah selama 20 tahun. Peserta yang ketiga yaitu ada Esul, yaitu seorang guru perempuan yang memiliki gelar MED, telah mengajar matematika sekolah yaitu kelas dasar dan menengah selama 15 tahun dan bekerja sebagai kepala sekolah di sebuah sekolah. Peserta yang keempat yaitu Maheswar, yaitu seorang profesor laki-laki. Dia adalah seorang profesor pendidikan matematika di sebuah Universitas Negeri di Nepal dengan 30 tahun pengalaman mengajar dalam matematika dan kursus pedagogis di berbagai tingkatan. Untuk peserta yang kelima yaitu Chaitan, peserta laki-laki yang memiliki gelar MPhil dan beberapa tahun pengalaman mengajar dalam mengajar matematika sekolah yaitu sekolah dasar dan sekolah menengah. Selanjutnya, wawancara mendalam adalah alat yang fleksibel untuk pengumpulan data kualitatif yang memungkinkan saluran multisensori digunakan misalnya verbal, lisan, dan didengar. Atau dari Johan, Manion, dan Marison 2008. Setiap sesi wawancara direkam dengan audio untuk menyalin, menerjemahkan, dan menganalisis. Selanjutnya yaitu analisis data. Data yang digunakan yaitu data kualitatif, dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 5 peserta penelitian tadi. Setelah wawancara, data yang direkam ditranskripsikan dan diterjemahkan dari bahasa Nepal ke bahasa Inggris. Transkrip yang diterjemahkan, dibaca, dan dibaca ulang beberapa kali untuk memahami ide dan konsep yang muncul dan terkait dengan pertanyaan penelitian utama. Wawancara lanjutan dilakukan dengan masing-masing peserta dan berfokus pada 3 tema sambil mempertimbangkan domain teoritis dari kerangka kerja, pemikiran kritis, dan pengetahuan, defisit, dan pemberdayaan anak-anak. Selanjutnya yaitu hasil dan diskusi. Bagian ini membahas pertanyaan penelitian, bagaimana pendidik matematika memahami relevansi budaya matematika tingkat dasar Nepal. Tema utama yang muncul dari analisis data adalah pengajaran dalam bahasa ibu, etnomatematik, kontekstual, dan pengetahuan lokal yang digunakan dalam kurikulum sebagai pendekatan pengajaran. Selanjutnya yaitu mengajar dalam bahasa asli, yaitu konsep utama dari narasi adalah kekuatan bahasa ibu, hambatan dari bahasa kedua, hambatan untuk mengajar dengan pemahaman, dan guru yang akrab dengan bahasa siswa. Data teks naratif yang disebutkan oleh 5 peserta studi mengungkapkan bahwa kegiatan belajar mengajar matematika harus dilakukan dalam bahasa ibu anak-anak. Pendekatan ini membantu mereka memahami konsep matematika dan harus mempelajari struktur bahasa kedua mereka. Siswa muda mempelajari isi etnis, budaya, dan identitas mereka melalui media dialek orang tua mereka yang ada dalam bahasa ibu mereka. Selanjutnya yaitu etnomatematik kontekstual. Menurut Uitel 2009 berpendapat bahwa kontekstualisasi pendidikan matematika sangat penting untuk mempromosikan pendidikan matematika pluralistik dan menghargai korporan menghadap tradisi pengetahuan untuk mengembangkan pendidikan matematika digunakan. Menerapkan etnomatematik kontekstual dalam membantu mengidentifikasi hubungan antara matematika sekolah dan pengetahuan matematika dalam masyarakat yang menyediakan ruang untuk imajinasi dan penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kontekstualisasi budaya matematika membantu siswa untuk memotivasi menuju pembelajaran matematika. Dengan demikian, untuk menciptakan matematika yang ramah budaya, kurikulum harus berubah dari jenis proses belajar mengajar tradisional menjadi etnomatematik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, konsep narasi peserta pertama. Konsep utama dari narasi adalah kekuatan bahasa ibu, hambatan dari bahasa kedua, bahasa untuk mengajar dengan pemahaman, dan guru yang akrab dengan bahasa siswa. Pendekatan ini membantu mereka memahami konsep matematika tanpa harus mempelajari struktur bahasa kedua mereka.
Oleh karena itu, guru mungkin memiliki dampak signifikan pada kepekaan budaya siswa dan sikap multikultural yang mengintegrasikan perspektif multibahasa dalam matematika belajar mengajar. Pembelajaran konstruktivis mendorong siswa untuk mendiskusikan tugas-tugas matematika dan menegosiasikan makna matematika dan mengembangkan konsep matematika. Menjadi guru matematika yang efektif membutuhkan pengembangan berbagai keterampilan profesional, termasuk menjadi akrab dengan bahasa siswa. Implikasi dari proses ini adalah bahwa setidaknya sama berharganya bagi siswa yang bernegosiasi membangun dan mengartikulasikan pemahaman mereka tentang matematika dalam bahasa mereka. Next. Pola pikir pertumbuhan guru adalah elemen penting untuk membantu siswa meningkatkan dalam pembelajaran matematika dan disiplin ilmu lainnya. Dan itu lebih menonjol bagi siswa kelompok minoritas. Pembelajaran pengajaran konstektual berbasis budaya pemecahan masalah matematika dapat mendukung dalam menangani aspek matematika, multibahasa, dan multikultural di sekolah untuk pendidikan tinggi. Menerapkan kebijakan bahasa yang seragam atas kebijakan keragaman bahasa telah berdampak negatif terhadap pendidikan banyak anak seperti yang berasal dari komunitas yang beragam. Yang dalam penelitian kami sebagian besar berasal dari komunitas Tamang, Gurung, Rai, dan Newar di Nepal. Etnomathematics konstektual. Luitel berpendapat bahwa konstektualisasi pendidikan matematika sangat penting untuk mempromosikan pendidikan matematika pluralistik dan menghargai korpora non-barat. Tradisi pengetahuan untuk mengembangkan pendidikan matematika dibenarkan. Untuk merancang pendidikan matematika yang relevan secara budaya, konsep matematika harus diintegrasikan dengan karya tukang kayu, pengusaha, penjahit, ibu rumah tangga, atau anak-anak bermain game. Jika matematika diajarkan sebagai badan pengetahuan, mengaktifkan motivasi intrinsik siswa untuk belajar menjadi menantang. Siswa kemudian menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sulit, terutama sebagian besar guru merasa sulit untuk membuat rencana pelajaran yang menginspirasi peserta didik untuk menjadi aktif, kreatif, dan imajinatif. Oleh karena itu, konstektualisasi budaya matematika membantu siswa untuk memotivasi menuju pembelajaran matematika. Dengan demikian, untuk menciptakan matematika yang ramah budaya, kurikulum harus berubah dari jenis proses belajar mengajar tradisional menjadi etnomathematics. Praktik etnomathematics juga akan membantu siswa memahami peran matematika dalam kehidupan mereka dan dampaknya terhadap sekolah dan kehidupan sosial mereka. Untuk konsep narasi peserta kedua adalah pemberdayaan motivasi guru, geometri dalam ritual, matematika sebagai subjek layanan, dan jaringan budaya. Meskipun pemberdayaan bersifat konstektual, matematika dapat memberdayakan individu melalui konsep etnomathematics. Terkait dengan perspektif ini, Acarya melaporkan bahwa praktik matematika di kelas harus mendukung pengelolaan siswa atas masalah kehidupan sehari-hari mereka. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk membaca dan menulis matematika. Dengan demikian, seharusnya tidak ada diskriminasi rasial dan lainnya, misalnya etnis dan jenis kelamin. Francois 2007 menyadari perbedaan ras mereka sendiri dan siswa. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pendampingan dari para guru untuk dipertahankan di sekolah. Dari pengalaman kami dan temuan dalam literatur, kami menyimpulkan bahwa etnomathematics memungkinkan siswa untuk mempertanyakan diri mereka sendiri dan merenungkan perjalanan mereka untuk menjadi lebih sadar, lebih kritis, lebih menghargai, dan lebih mempercayai diri dalam matematika dan penggunaannya dalam pemecahan masalah. De Ambrosio memperkenalkan matematika kelompok budaya melalui pendidikan informal.
Pengenalan ini mengilhami beberapa jenis penelitian berdasarkan sosiokultural pendidikan matematika. Sebelum membahas peran budaya dalam mengembangkan pengetahuan matematika, kami memperkenalkan etnomathematics. Budaya digambarkan sebagai cara di mana kelompok tertentu mengembangkan simbol artefak dan bahasa untuk bertukar makna, keyakinan, dan praktik sosial mereka. Oleh karena itu, mengajar matematika membutuhkan mengakomodasi keragaman siswa dari budaya yang berbeda dan latar belakang linguistik. Dalam konteks ini, Prahmana dan De Ambrosio saling terkait seni budaya Indonesia, seperti pola Sidowirasat, Soblok, Sidoluhur, Semen Bodat, Sidomukti, Parangklitik, Parangbaron, dan Babon Angram. Seni ini sangat menghubungkan pola geometris dengan matematika sekolah di Yogyakarta. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Galih. Terima kasih. Ya, menurut pendapat kami, pengetahuan tidak mutlak, tetapi produk kumulatif dari praktik, sejarah, dan budaya. Kami menganggap bahwa kehidupan sehari-hari seseorang atau kelompok dalam budaya digabungkan dengan pengetahuan dan praktik mereka sebelumnya dalam nilai-nilai sosial dan budaya. Jika sekolah dan guru mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya siswa di dalam kelas matematika, pembelajaran mereka akan lebih bermakna. Dalam hari ini, Letson Billings berpendapat bahwa semua anak, terlepas dari latar belakang mereka, dapat berhasil dalam matematika ketika pembelajaran mereka di kelas terintegrasi dengan budaya rumah dan rujukan materi mereka. Keterlibatan siswa di kelas dapat ditingkatkan dengan menggabungkan praktik matematika yang responsif secara budaya dalam pengajaran dan pembelajaran. Jaringan ini memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan guru, anggota masyarakat, dan siswa. Pada akhirnya, interaksi antara budaya dan orang lain ini menciptakan sistem pembelajaran bagi siswa dan dapat membantu dalam mewujudkan kemungkinan baru untuk pendidikan transformatif. Selanjutnya, pengetahuan lokal untuk mengajar. Pembelajaran matematika dalam memberdayakan jika guru dapat melibatkan siswa untuk menemukan hubungan yang bermakna antara praktik matematika lokal di masyarakat dan keluarga yang membantu mereka menjembatani matematika standar dengan kehidupan sehari-hari dalam praktik informal mereka. Menurut Sauria, pembelajaran di sekolah harus terhubung dan didasarkan pada praktik dan budaya umum siswa yang mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan dapat menciptakan lingkungan belajar mengajar yang relevan secara budaya. Sedangkan menurut Rabindra, tujuan pendidikan adalah untuk mengidentifikasi kesulitan sosial dan menemukan solusi yang tepat untuk memperkaya dan menyederhanakan standar hidup individu, keluarga, dan masyarakat. Jadi kita harus fokus pada sudut pandang masyarakat setempat saat merancang kurikulum. Materi pembelajaran matematika harus terkait dengan pengalaman siswa dan pengetahuan serta kegiatan lokal. Siswa lebih memahami jika mereka dapat menghubungkan materi pelajaran dengan pengetahuan dan kegiatan lokal. Guru harus terbiasa dengan budaya siswa dan memahami bahwa matematika adalah mata pelajaran yang diinginkan. Dalam konteks ini, seorang guru dapat mengembangkan tugas dan kegiatan untuk berpikir kritis siswa dengan menerapkan kontekstualisasi matematika di kelas dasar. Dikutip dari Kuriyati et al. 2015. Guru harus memastikan akses yang adil terhadap matematika oleh semua siswa yang mengembangkan agensi dan identitas mereka. Pendapat dari Larson 2016. Juga menekankan pentingnya hubungan yang kuat antar budaya dan pengajaran. Guru harus memiliki pengetahuan teoritis dan praktis tentang pengajaran yang responsif serta budaya atau pedagogi yang responsif secara budaya. Exeves dan Orozco 2014.
pengajaran matematika yang responsif, secara budaya menyediakan lingkungan pendidikan. Dikutip dari Gutierrez 2018 dalam kerangka yang adil untuk pengajaran matematika. Celedon, Paticis et al. 2018. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya, Fitria. Dalam menciptakan lingkungan belajar yang sesuai untuk anak-anak, perlu memperhatikan beberapa hal, termasuk kesiapan guru dalam mengajar. Menurut Thomas 2000 menyatakan bahwa karakteristik signifikan guru yang ramah siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru harus terus memantau siswa untuk menyadari kesulitan siswa. Dan yang kedua, guru harus memahami masalah, ketakutan, atau kebingungan siswa untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kesulitan belajar siswa. Saat menyadari masalah siswa, guru akan lebih sabar dengan siswa itu, membuat siswa merasa aman atau kurang bingung selama belajar di kelas. Beberapa temuan interpretatif dari analisis kualitatif persepsi 5 pendidik matematika, misalnya penggunaan artefak kayu yang dibangun oleh Sundara dalam mengajar matematika di Nepal, Peradan 2017, mengembangkan makna dengan menggunakan alat musik seperti dol yang dibangun oleh penduduk asli Rai di Nepal, pendidikan responsif budaya melalui praktik pedagogis, dan penilaian di Australia PAS 2017, transmisi budaya pengetahuan matematika di India, di Difkaran 2016, integrasi etnomatematik di negara-negara Afrika, Zaslavsky 1994, dan geometri dalam warisan budaya mereka dari orang-orang sub-Saharan. Para pemimpin kebijakan dalam pendidikan harus menyadari bagaimana sinkronisasi pengetahuan lokal dan kurikulum matematika memfasilitasi pembelajaran keseluruhan, harus mereformasi semua kurikulum tingkat dasar secara umum dan pendidikan matematika, khususnya untuk mengubah pendidikan negara menjadi pengajaran dan pembelajaran yang ramah budaya. Persepsi pendidik matematika tentang relevansi budaya matematika tingkat dasar mungkin memiliki dampak signifikan pada pengembangan kurikulum dan pedagogi dalam mempromosikan instruksi dalam bahasa asli, kontekstualisasi matematika, dan mendidik anak-anak dalam bahasa lokal. Persepsi mereka tentang relevansi budaya matematika mungkin mencerminkan keyakinan dan nilai-nilai mereka dan mempengaruhi pelatihan dan pengembangan guru untuk pembelajaran mengajar matematika yang adil dan kaya budaya secara sosial di Nepal dan di tempat lain dalam konteks yang sama. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa program pendidikan guru harus fokus pada 3 bidang utama ini untuk meningkatkan relevansi budaya pendidikan guru matematika dan pengajaran dan kurikulum matematika di sekolah. Ada 3 keterbatasan umum dari penelitian ini: kerangka teoritis, ukuran sampel, dan tema interpretatif. Pandangan para peserta dalam wawancara menjelaskan beberapa referensi dari defisit dan orientasi pemberdayaan secara umum. Misalnya, mereka melaporkan perspektif mereka tentang pengajaran ramah budaya dan sinkronisasi matematika dengan budaya. Namun, referensi ini bukan poin praktis, tetapi suara intelektual yang sulit dipahami dari sampel kecil elit berpendidikan di Nepal. Oleh karena itu, kerangka teoritis penelitian ini memiliki ruang lingkup terbatas dari dampak potensial pada produksi dan implementasi matematika yang relevan secara budaya di sekolah-sekolah Nepal. Batasan kedua terkait dengan ukuran sampel penelitian. Sumber data adalah wawancara mendalam dengan 5 pendidik guru matematika dari distrik Kathmandu, Lalitpur, dan Bhaktapur di Nepal. Data dari 5 peserta tidak cukup untuk menarik temuan atau tema yang dapat digeneralisasi. Batasan ketiga dikaitkan dengan akun interpretatif para peserta dan peneliti. Analisis data kualitatif dimaksudkan untuk mengamati pola, konsep, dan kemudian menghasilkan tema atau kategori. Peneliti untuk menentukan konsep atau ide spesifik atau dominan yang berhubungan dengan tema utama.
Dalam analisis data kuantitatif, setiap titik data dipertimbangkan atau dihitung dalam analisis. Sedangkan dalam data interpretatif kualitatif, makna dihasilkan dari suara yang paling signifikan dari peserta penelitian. Kesimpulannya, studi ini mengeksplorasi persepsi 5 pendidik matematika tentang relevansi budaya matematika tingkat dasar di Nepal. 3 tema sentral yang terkait dengan pengajaran dalam bahasa asli, kontekstualisasi matematika dengan gagasan etnomatematik, dan integrasi bahasa lokal sebagai sarana instruksi menandakan kebutuhan mendesak matematika budaya yang relevan pada kurikulum tingkat dasar dan pedagogi. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.